para penjelajah cerita seru. Selamat datang kembali di Sinema Sekejap, tempat di mana kita mengupas tuntas film-film yang bikin otak kita berputar dan jantung berdebar kencang. Hari ini kita akan menyelami kedalaman sebuah sequel yang tak kalah menggigit dari pendahulunya, sebuah mahakarya thriller kriminal India berjudul Drishyam 2 2022. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor kaliber seperti Ajay Devgan sebagai Vijay Salgaonkar, Tabu sebagai Mira Deshmukh, Akshay Khanna sebagai IG Tarun Ahlawat, Sriya Saran sebagai Nandini, Ishita Dutta sebagai Anju, dan Mrunal Jadhav sebagai Anu. Premisnya sederhana namun mencekam. 7 tahun setelah peristiwa mengguncang yang melibatkan keluarga Salgaonkar dan hilangnya Varun Deshmukh, putra seorang inspektur jenderal polisi, keluarga ini harus kembali berhadapan dengan hantu masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Investigasi baru dibuka, dan kali ini tak ada celah untuk kesalahan. Bisakah Vijay Salgaonkar sekali lagi mengakali sistem dan melindungi keluarganya? Ataukah kebenaran akan menemukan jalannya untuk terungkap? Narasi kita dibuka dengan sebuah adegan yang penuh ketegangan. 7 tahun setelah malam nahas yang mengubah segalanya, kita melihat David, seorang narapidana, berhasil melarikan diri dari tahanan. Malam itu hujan deras mengguyur, dan dalam pelariannya, David mencari perlindungan di balik sebuah bangunan yang sedang dalam konstruksi, yang tak lain adalah calon pos polisi baru. Di sana, dalam kegelapan dan kucuran air hujan, David menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Sosok Vijay Salgaonkar muncul dari kegelapan membawa sekop seolah baru saja mengubur sesuatu yang sangat penting. Kejadian ini singkat dan penuh misteri menjadi awal mula dari terungkapnya kembali kasus yang selama 7 tahun ini dianggap tertutup. Kini, 7 tahun telah berlalu. Keluarga Salgaonkar, Vijay, Nandini, Anju, dan Anu telah berusaha keras untuk melanjutkan hidup mereka. Vijay, yang dulunya hanya seorang operator TV kabel, kini telah menjadi pengusaha bioskop yang sukses dan bahkan memiliki impian untuk memproduksi filmnya sendiri. Ia sering berdiskusi dengan seorang penulis skenario bernama Murad Ali, membahas ide-ide cerita yang penuh intrik. Namun, di balik fasade kesuksesan dan ketenangan itu, bayangan masa lalu masih menghantui mereka. Nandini, sang istri, terlihat selalu waspada, matanya memancarkan kecemasan yang mendalam. Anju, putri sulung mereka, menderita PTSD dan sering mengalami serangan epilepsi akibat trauma psikologis dari kejadian mengerikan yang ia alami. Anu, putri bungsu, tumbuh menjadi gadis yang lebih tegar, namun tetap tak bisa lepas dari beban yang ditanggung keluarganya. Meski hidup bergelimang harta, kebahagiaan sejati terasa jauh, digantikan oleh ketakutan yang tak pernah padam bahwa kebenaran akan terungkap. Kehidupan mereka yang tampak normal di permukaan sebenarnya adalah jaring laba-laba rahasia dan kebohongan yang dirajut dengan sangat rapi. Setiap detail, setiap alibi telah dipikirkan matang-matang. Namun, dunia luar tidak lupa. Di sisi lain, Mira Deshmukh, Tabu, mantan IG polisi dan ibu dari Varun, serta suaminya Mahesh, Rajat Kapoor, tidak pernah berhenti mencari keadilan. Mereka menyimpan dendam yang membara, bertekad untuk melihat keluarga Salgaonkar membayar atas apa yang mereka yakini sebagai kejahatan. Mera khususnya terobsesi untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya putranya, dan dia tidak akan berhenti sampai Vijay dan keluarganya dihukum. Ketegangan ini menjadi dasar yang kuat, membuat kita bertanya-tanya, mampukah benteng kebohongan yang dibangun Vijay bertahan menghadapi badai keadilan yang datang kali ini? Kisah berlanjut dengan kedatangan seorang perwira baru yang cerdas dan ambisius, IG Tarun Ahlawat, Akshay Khanna, yang merupakan teman lama Mira Deshmukh. Tarun diberi tugas untuk mengambil alih kasus Varun yang mandek ini, dan dia bertekad untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur. Ia tahu bahwa Vijay Salgaonkar adalah lawan yang licik, namun ia juga yakin bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Tarun memulai penyelidikan ulang dengan pendekatan yang lebih modern dan psikologis, berusaha menemukan celah dalam cerita sempurna yang dibangun Vijay. Ia mulai mengumpulkan informasi tidak hanya dari arsip kepolisian, tetapi juga dari gosip dan rumor yang beredar di masyarakat tentang keluarga Salgaonkar. Tekanan pada keluarga Salgaonkar semakin meningkat. Nandini yang semakin tertekan seringkali berbicara dengan Jenny, seorang tetangga yang ramah dan tampak bersahabat. Tanpa disadari Nandini, Jenny dan suaminya, Shiv, sebenarnya adalah polisi yang menyamar ditugaskan oleh IG Tarun
Tarun Ahlawat untuk mengumpulkan informasi dari dalam. Dalam salah satu percakapan mereka, Nandini dalam kondisi emosional yang rapuh secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Anju adalah orang yang secara tidak sengaja membunuh Sam Farun. Pengakuan ini direkam secara diam-diam oleh polisi menjadi bukti krusial yang selama ini mereka cari. Ini adalah momen yang sangat menegangkan karena penonton tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Nandini bisa menjadi bumerang bagi seluruh keluarga. Di sisi lain, David, narapidana yang kita lihat di awal film, telah dibebaskan. Ia berjuang untuk mencari pekerjaan dan mencoba berdamai dengan istrinya yang kini menjauhinya. Ketika ia mendengar kasus Vijay masih terus diselidiki, ingatannya tentang Vijay yang muncul dari lokasi konstruksi pos polisi itu kembali berkelebat. David menyadari bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang sangat penting, sebuah kepingan puzzle yang bisa mengubah jalannya penyelidikan. Dengan imbalan sejumlah uang, David akhirnya memutuskan untuk membocorkan apa yang dilihatnya kepada polisi. Informasi dari David ini menjadi titik balik. Polisi, atas petunjuk David, mulai menggali di lokasi yang sama yang dulu menjadi tempat David melihat Vijay, di bawah pondasi pos polisi yang baru dibangun. Dengan setiap ayunan cangkul, ketegangan memuncak, seiring dengan harapan polisi untuk menemukan kebenaran yang terkubur. Setelah berjam-jam menggali, mereka menemukan sesuatu, sebuah kerangka manusia. Penemuan ini sontak mengguncang seluruh goa, menjadi berita utama yang kembali membuka luka lama. Bagi Merah, ini adalah harapan untuk keadilan. Bagi Vijay, ini adalah awal dari pertarungan terakhirnya. Penemuan kerangka manusia di bawah pos polisi adalah pukulan telak bagi keluarga Salgaonkar. Meskipun Vijay telah memasang CCTV di sekitar lokasi pembangunan dan menyaksikan langsung penemuan itu, ia tahu bahwa kali ini situasinya jauh lebih rumit. IG Tarun Ahlawat segera memanggil seluruh anggota keluarga Salgaonkar untuk diinterogasi. Kali ini, interogasi bukan lagi sekedar formalitas. Mereka menghadapi tekanan yang luar biasa, dengan setiap alibi yang mereka ucapkan dipertanyakan secara mendalam. Vijay, Nandini, Anju, dan Anu berusaha keras untuk tetap pada cerita yang telah mereka hafal selama 7 tahun. Namun, tatapan tajam dan pertanyaan menusuk dari Tarun mulai mengikis pertahanan mereka. Tarun, dengan cerdik, menggunakan rekaman suara pengakuan Nandini kepada Jenny sebagai senjata pamungkas. Rekaman itu diputar di hadapan seluruh keluarga, mengungkap kebohongan yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Ekspresi terkejut, ketakutan, dan keputusasaan terlihat jelas di wajah mereka. Dunia mereka yang dibangun di atas ilusi kini runtuh di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Dalam keadaan terdesak, polisi menggunakan taktik brutal. Gaitonde, salah satu petugas, melakukan kekerasan fisik terhadap Nandini, Anju, dan Anu. Pemandangan itu sungguh menyayat hati. Anju, yang memang memiliki PTSD, langsung mengalami serangan epilepsi. Melihat keluarganya disiksa dan hancur di hadapannya, hati Vijay hancur. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan penderitaan mereka, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan suara bergetar namun tegas, Vijay membuat pengakuan mengejutkan, "Saya yang membunuh Sam." Sebuah pengakuan palsu yang ia yakini akan menyelamatkan keluarganya dari siksaan lebih lanjut. Polisi, puas dengan pengakuan ini, membebaskan Nandini, Anju, dan Anu, sementara Vijay ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Farun. Momen ini adalah puncak emosi, di mana penonton disuguhkan dilema moral yang mendalam. Seberapa jauh seorang ayah akan bertindak untuk melindungi keluarganya? Namun, Merah Desmukh tidak puas. Meskipun putranya ditemukan dan Vijay telah mengaku, ia merasa ada yang janggal. Naluri keibuannya mengatakan bahwa masih ada kebenaran lain yang tersembunyi. Ia menuntut agar keluarga Vijay juga harus dihukum karena mereka terlibat dalam menyembunyikan kejahatan itu. Perasaannya campur aduk antara kelegaan karena menemukan Farun dan kemarahan yang membara karena Vijay seolah-olah berhasil lagi mengakali sistem. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan, di mana Vijay Salgaonkar harus menghadapi sistem hukum yang telah ia permainkan selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tentang pembunuhan, ini tentang kebohongan, manipulasi, dan perjuangan seorang pria melawan sistem yang jauh lebih besar darinya. Apa yang akan dilakukan Vijay di pengadilan? Akankah pengakuannya bertahan, ataukah ia punya rencana lain yang lebih gila lagi?
Di tengah persidangan yang panas, ketika semua bukti seolah memberatkan Vijay, muncul sebuah twist yang benar-benar tak terduga. Murad Ali, si penulis skenario, menemui Tarun, Mira, dan Mahes. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menulis sebuah novel berjudul Drishyam yang diterbitkan atas namanya untuk tujuan hak cipta. Yang mengejutkan, plot novel tersebut termasuk detail tentang bagaimana pahlawan menyembunyikan tubuh dan kemudian memberikan pengakuan palsu untuk menyelamatkan keluarganya, sangat mirip dengan kasus Varun Desmukh. Ternyata, ide cerita untuk novel ini berasal dari Vijay Salgaonkar sendiri yang selama ini sering berdiskusi dengan Murad. Vijay telah menciptakan skenario kejahatan yang sempurna yang kemudian ia hidupkan untuk melindungi keluarganya. Pengungkapan ini mengubah jalannya persidangan secara drastis. Pengacara Vijay berargumen bahwa polisi telah menggunakan plot dari novel tersebut untuk menjebak Vijay, membuat pengakuannya tidak sah. Dan kejutan belum berakhir. Hasil tes DNA terhadap kerangka manusia yang ditemukan di bawah pos polisi menunjukkan bahwa itu bukan kerangka Varun. Polisi yang tadinya yakin telah memenangkan kasus ini, kini dibuat terkejut dan bingung. Semua bukti yang mereka kumpulkan, semua pengorbanan yang mereka lakukan, seolah sia-sia. Ternyata, Vijay sudah memprediksi semua ini. Ia telah mempelajari prosedur yang akan dilakukan jika kerangka ditemukan dan membuat sebuah skenario alternatif untuk filmnya yang secara brilian ia terapkan dalam kehidupan nyata. Klimaks film ini sungguh memakau. Di luar gedung pengadilan, Murad mengungkapkan kepada Mira dan Mahes tentang akhir alternatif yang Vijay ceritakan padanya. Sang pahlawan akan menyerahkan abu kremasi sang korban kepada orang tua yang berduka. Dan benar saja, di saat yang bersamaan, Vijay secara anonim menyerahkan abu kremasi Varun kepada Mira dan Mahes. Mahes, sang ayah, yang akhirnya menemukan ketenangan, mendesak Mira untuk melepaskan dendamnya. Ia menyadari bahwa Vijay akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya, dan mereka telah mendapatkan penutupan yang mereka inginkan, meskipun dengan cara yang tak terduga. Dari kejauhan, Vijay menyaksikan semuanya. Raut wajahnya menunjukkan percampuran antara kelegaan dan kesedihan. Ia telah berhasil melindungi keluarganya sekali lagi, namun kemenangan ini datang dengan harga yang mahal, meninggalkan bekas luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Akhir cerita ini menegaskan kembali kecerdikan dan keteguhan hati Vijay Salgaonkar. Film ini meninggalkan kita dengan perasaan takjub akan betapa jauhnya seseorang akan pergi demi melindungi orang yang dicintai, dan betapa tipisnya batas antara kebenaran dan fiksi. Sebuah tontonan yang cerdas, emosional, dan penuh kejutan hingga menit terakhir. Bagaimana menurut kalian? Apa ada film lain dengan plot twist yang bikin kalian geleng-geleng kepala seperti Drishyam 2 ini? Yuk share di kolom komentar di bawah. Film apa lagi yang harus Sinema Sekejap kupas tuntas selanjutnya? Kami tunggu saran-saran terbaik kalian.